Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Pakar bahasa Malaysia menyatakan bingung bagaimana 1.500 suku yang terdapat di Indonesia dapat disatukan. Kira-kira apa ya maksudnya profesor ini ya sahabat Kamila? Indonesia negara yang dilandasi Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang mempersatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah dan 778 bahasa dialek. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah timur yaitu 428 bahasa di Papua, 80 bahasa di Maluku, 72 bahasa di Nusa Tenggara Timur, dan 62 bahasa di Sulawesi. Bahasa yang banyak digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Melayu. Tetapi walaupun banyak bahasa, sebagai bahasa pemersatu tetaplah bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Tak menampik, di Malaysia juga dari kalangan anak-anak, remaja, sampai dewasa, banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan anehnya, mengapa menjadi satu larangan di negara tersebut ya sahabat Kamila? Kira-kira ada apa ya sahabat Kamila? Mereka tidak suka jika ada warganya yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Seong, beliau mengatakan bahasa resmi Melayu, ya itulah bahasa resmi Malaysia, bahasa resmi negara. Beliau juga mengatakan Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Suku sebanyak 1.500 saja dapat disatukan. Inilah yang harus dicontoh Malaysia, ujar profesor tersebut. Beda halnya dengan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, hanya untuk tujuan sosial politik saja. Tetapi, sayang, penerimaan bahasa Melayu tidak seberuntung penerimaan bahasa Indonesia. Mengapa orang Malaysia tidak seperti Indonesia? Semua orang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Profesor tersebut mengungkapkan. Malaysia menggunakan dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan negara di Asia Tenggara semua mengangkat asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses sosial yang terjadi ketika dua atau lebih kebudayaan yang berbeda berpadu dan menghasilkan kebudayaan baru. Tujuannya adapun sebagai berikut, yaitu untuk mempererat kesatuan. Nah, inilah yang dilakukan di Indonesia. Kita bebas-bebas saja orang menggunakan bahasa apapun, selagi tidak merusak bahasa Indonesia dan tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan resmi ataupun sehari-hari, agar mudah dimengerti dan dipahami. Sudah menjadi hal umum bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, sehingga dikenal dengan sebuah multikultural. Bahkan sebutan ini sudah sampai ke kancah internasional. Nah, sahabat Kamila, keberagaman yang dimiliki Indonesia ini membuat masyarakat Indonesia mampu hidup saling bergotong royong, walaupun berbeda-beda sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan bahasa ya sahabat Kamila yang menjadi polemik. Rukun negara Malaysia juga mencontek dari Pancasila Dasar Negara Indonesia. Tetapi Pancasila di Indonesia sangatlah berjaya dan dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Nah, sedangkan rukun negara Malaysia berjaya hanya di tahap awal saja. Apa perbedaan antara Pancasila, Dasar Negara Indonesia,
dengan rukun negara Malaysia. Pancasila Indonesia menjadi dasar negara Indonesia dan kuat dalam pelaksanaannya. Tetapi, rukun negara Malaysia lemah dari segi pelaksanaannya. Memang sih, awal-awal memang hebat. Contohnya saja, azas rukun negara di Malaysia tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti Pancasila yang sudah diajarkan sejak dari dini sampai ke perguruan tinggi. Nah, sahabat Kamilah, sudah terungkap fakta tentang bahasa Melayu di Malaysia yang diungkap oleh pakar bahasa Malaysia dengan tegas menyatakan kegagalan dalam menggunakan untuk menyatukan masyarakat multiras di negara tersebut. Anak-anak Malaysia juga kesulitan dalam pengucapan bahasa Melayu formal. Walaupun itu adalah bahasa asli mereka yang biasa digunakan sehari-hari. Beda halnya dengan di Indonesia. Anak-anak Indonesia tidak kesulitan untuk berbicara bahasa Indonesia. Walaupun kesehariannya mereka menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu mereka. Sistem pendidikan di Indonesia dalam menerapkan bahasa sangatlah baik. Bahasa Indonesia, baik itu bahasa asing ataupun bahasa daerah, diterapkan sama pentingnya dan tidak dibeda-bedakan. Jadi tidak ada tekanan untuk berbahasa, walaupun anak-anak Indonesia memakai bahasa daerah dalam kesehariannya. Tetapi mereka tetap fasih dan nyaman jika menggunakan bahasa Indonesia karena mereka sudah dididik sejak kecil dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga bahasa yang sangat mudah dipelajari. Kosakatanya mudah untuk dipahami, jadi tidak sulit untuk pengucapan. Inilah keistimewaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, warga Malaysia yang tidak suka jika bahasa Indonesia diucapkan dalam keseharian mereka. Karena mereka takut bahasa asli mereka akan hilang atau luntur termakan bahasa Indonesia. Contohnya saja, anak-anak kecil yang berbicara bahasa Indonesia dilarang sama orang tua mereka. Dan ibunya berkata, "Mengapa awak berbicara bahasa Indonesia?" Sedangkan ibu dan bapaknya saja orang Malaysia. Konsep bahasa Indonesia sangatlah mudah. Walaupun kita tahu, bahasa Melayu sudah digunakan selama ratusan tahun di Nusantara. Konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda II pada tahun 1928, yang mana bunyinya adalah bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dikonsep di atas fondasi ratusan bahasa yang lainnya. Wow, luar biasa ya sahabat Kamilah. Nah, sudah jelas kan sahabat Kamilah, mengapa orang asing suka sekali menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat mudah dimengerti dan mudah dipahami dalam pengucapannya, dan kosakatanya itu juga sangat mudah. Dan kita juga tahu bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional dan sudah diresmikan oleh Badan UNESCO. Jadi tidak ada alasan Malaysia mau marah dan cemburu terhadap bahasa Indonesia. Mantan Wakil Gubernur Anies Baswedan juga menyatakan bahwa jika bahasa Melayu ingin menjadi bahasa yang diakui internasional, maka perkaya terlebih dahulu kosakatanya. Sudah jelas ya sahabat Kamilah, sahabatku semuanya. Mengapa Indonesia penting bagi Malaysia? Yang pertama, Indonesia negara besar dengan mayoritas Muslim. Yang kedua, diasporanya ramai di Malaysia. Dan pengaruh Indonesia besar di negara ASEAN. Kita tahu, Indonesia salah satu pelopor pendiri ASEAN. Wah, kita bangga ya sahabat Kamilah sebagai warga negara Indonesia. Mari kita jalin hubungan yang baik antara kedua negara. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat Kamilah. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Tapi sebelumnya,
Bantu like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.